sekalian. Oke, perkenalkan, nama Lause adalah Lause Titian. Hai, salam kenal ya. Nah, siapa nih yang sudah siap untuk beribadah pada hari ini? Lause yakin sekali bahwa adik-adik sekalian sudah siap untuk beribadah. Yeay! Tapi sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita menenangkan hati kita, pikiran kita. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Yuk ikuti Lause berdoa ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu. Pada hari ini kami boleh diberi kesehatan oleh Tuhan. Kami mau beribadah Tuhan. Tolong setiap kami agar kami boleh mengerti, memahami, dan juga diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, yuk kita lihat siapa saja yang sudah membuat aktivitas minggu lalu dan mengirimkan videonya. Yuk, kita lihat video berikut ini. Matius 10 ayat 1a. Yesus memanggil kedua belas muridnya dan memberi kuasa kepada mereka. Terima kasih. Matius 10 ayat 1a. Yesus memanggil kedua belas muridnya dan memberi kuasa kepada mereka. God God bless you. Matius 10 ayat 1a. Yesus memanggil kedua belas murid-muridnya dan memberi kuasa kepada mereka. Terima kasih. Matius 10 ayat 1a. Yesus memanggil kedua belas muridnya dan memberi kuasa kepada mereka. Thank you. Matius 10 ayat 1a. Yesus memanggil kedua belas muridnya dan memberi kuasa kepada mereka. Matius 10 ayat 1a. Yesus memanggil kedua belas muridnya dan memberi kuasa kepada mereka. Terima kasih. Happy Sunday, saya mau membaca ayat hafalan Matius 10 ayat 1a. Yesus memanggil kedua belas muridnya dan memberi kuasa kepada mereka. Amin. Terima kasih. Dadah. Happy Sunday, saya mau baca ayat hafalan Matius 10 ayat 1a. Yesus memanggil kedua belas muridnya dan memberi kuasa kepada mereka. Terima kasih, dadah. Shalom, happy Sunday. Saya mau baca hafalan Matius 10 ayat 1a. Yesus memanggil kedua belas muridnya dan memberikan kuasa kepada mereka. Matius
Matius 10 ayat 1a. Yesus memanggil kedua belas muridnya dan memberi kuasa kepada mereka. Thank you, bye bye, Ma. Matius 10 ayat 1a. Yesus memanggil kedua belas muridnya dan memberi kuasa kepada mereka. Terima kasih. Matius 10 ayat 1a. Yesus memanggil kedua belas muridnya dan memberi kuasa kepada mereka. Terima kasih. Dah. Matius 10 ayat 1a. Yesus memanggil kedua belas muridnya dan memberi kuasa kepada mereka. Terima kasih. Bye bye. Matius 10 ayat 1a. Yesus memanggil kedua belas muridnya dan memberi kuasa kepada mereka. Bye. Matius 10 ayat 1a. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberikan kuasa kepada mereka. Terima kasih. Matius 10 ayat 1a. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka. Matius 10 ayat 1a. Yesus memanggil kedua belas muridnya dan memberi kuasa kepada mereka. Terima kasih, bye. Dan Matius 10 ayat 1. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Makasih. Dan Matius 10 ayat 1. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bye. Matius 10 ayat 1a. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka. Wah, semuanya keren-keren. Wih, luar biasa. Semangat terus ya, dan jangan bosan untuk kirim video ayat hafalannya. Sekarang, Lauster mengajak kita semua untuk bangkit berdiri dan kita akan memuji Tuhan dengan lagu The Opposite Song. Move to the right and then left. Move to the right and then left. Move to the right and then left. They are the opposite. Step to the front and go back. Step to the front and go back. Step to the front and go back. They are the opposite.
cold. They are the opposite. There is one way. It is God's way. Yeah, it is the best way. It's the only way we're made to live. There is one way. It is God's way. It is the best way. It's the only way we're made to live. It's the only way we're made to live. Nah, masih semangat semuanya? Pastinya dong masih semangat. Oke, mari kita bergerak lebih dan lebih lagi. Mari terus ajak kita sekalian untuk bernyanyi dengan pujian Stop and Go. Nah. God speaks all the time. We can hear him if we try. Are you listening? Oh, are you listening? God leads every day. He doesn't stop or change. Will you follow? Oh, will you follow? There's a start and finish line. I'm gonna run my race to win. I'm marching and moving step by step. I'm running, my race is not finished yet. When God speaks, I wanna listen, walk in obedience. Ready, set, go. Ready, set, go. Ready, set, go. Ready, set, go. God speaks all the time. We can hear him if we try. Are you listening? Oh, are you listening? God leads every day. He doesn't stop or change. Will you follow? Yes, will you follow? There's a start and finish line. I'm gonna run my race to win. 'Cause I'm marching and moving step by step. I'm running, my race is not finished yet. When God speaks, I wanna listen, walk in obedience. Ready, set, go. Ready, set, go. Ready, set, go. Ready, set, go. I wanna obey like Noah and the ark he built, like Queen Esther. For such a time as this, I wanna be like the 12 disciples who followed him. Ready, set, go. Ready, set, go. I wanna be brave like David when Goliath fell, like when Hannah gave her son Samuel. I wanna be like Peter, a rock where God can build. Ready, set, go. Ready, set, go. I wanna have faith like Abraham and Sarah believed, like the widow gave Elijah food to eat. I wanna sing praise like Paul and Silas in the jail. Ready, set, go. Ready, set, go. I'm marching and moving step by step. I'm running, my race is not finished yet. When God speaks, I wanna listen, walk in obedience. Ready, set, go. 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 Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi, siapa yang masih ingat firman Tuhan minggu lalu? Nah, sekarang langsung ingatin ya. Minggu lalu kita belajar tentang bagaimana Tuhan Yesus memanggil ke-12 muridnya. Dan hari
ini kita akan belajar bagaimana Tuhan Yesus mengutus ke-12 muridnya tersebut. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita siapkan hati kita dengan pujian I wanna be like Jesus. Shalom adik-adik, senang sekali ya hari ini kita boleh berjumpa lagi. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang keren banget. Yes, Lause percaya kalian pasti udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi Lause mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa dulu, agar kita bisa fokus mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih masih memberikan kesempatan buat kami untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Engkau yang bukakan telinga kami Tuhan, berikan kami ketenangan agar kami bisa memahami firman Tuhan yang akan disampaikan. Berkati juga Tuhan yang saya akan menyampaikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Adik-adik, mari kita membuka Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-10 ayat 5 sampai dengan 15. Karena banyaknya ayat, Lause akan membacakan 3 ayat saja. Matius 10 ayat 5 sampai dengan yang ke-7 saja. Lause bacakan ya, tapi adik-adik juga baca sama-sama dengan Lause ya di rumah. Begini bunyi firman Tuhan. Yesus mengutus ke-12 rasul. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Amin. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita. Adik-adik, apakah ada di antara adik-adik yang masih ingat cerita minggu lalu tentang Yesus yang memanggil ke-12 muridnya? Ada yang masih ingat? Tentunya masih ingat ya. Nah, setelah Yesus memanggil ke-12 muridnya, apa ya yang Yesus ingin ke-12 muridnya ini lakukan? Apakah Yesus ingin mereka berperang? Atau Yesus ingin mereka mencari uang? No, bukan itu ya. Tuhan Yesus ingin ke-12 muridnya untuk memberitakan Injil. Nah, selain itu mereka juga diberikan kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, untuk membangkitkan orang mati, dan untuk mengusir setan-setan. Luar biasa. Tuhan Yesus memberikan kuasa itu kepada murid-muridnya agar Injil dapat diberitakan. Adik-adik,
Injil itu adalah memberitakan kabar baik. Kabar baik tentang kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia. Ke dalam dunia orang-orang berdosa. Luar biasa ya, Tuhan Yesus yang adalah Allah mau datang ke dalam dunia. Tapi Tuhan Yesus juga bilang kepada murid-muridnya agar mereka tidak membawa apa yang mereka miliki. Mereka tidak boleh membawa uang mereka, tidak boleh membawa tas mereka, tidak boleh membawa tongkat mereka. Mereka hanya boleh menggunakan apa yang mereka pakai. Kenapa begitu ya? Karena Allah lah yang akan memberkati mereka, yang akan memelihara mereka. Adik-adik, sama seperti para rasul tadi, kita juga anak-anak Tuhan yang sudah diampuni dosanya oleh Tuhan, mendapat tugas dari Tuhan untuk memberitakan kabar baik Injil itu kepada semua orang. Jadi pemberitaan kabar baik atau Injil bukan tugas orang dewasa saja, bukan tugas papa, mama, langsung sekolah minggu, hamba Tuhan atau pendeta, bukan. Bukan hanya kepada mereka saja, tetapi kepada setiap kita adik-adik. Ingat, kalau Tuhan sudah memilih kita menjadi anak-anaknya, kita pun juga diutus untuk memberitakan kabar baik kepada semua orang. Lalu saya mau tanya di sini, kalau misalnya di rumah papa mama bilang, ayo tolong ambilin pulpen mama, langsung kita ambilin. Atau misalnya di sekolah guru bilang, tolong ya adik-adik untuk mengerjakan tugasnya, besok dikumpulin. Kita langsung kerjakan tugasnya, bukan? Apalagi ini yang mengutus kita, yang menyuruh kita adalah Tuhan Yesus yang sudah memberikan kita pengampunan dosa supaya kita bisa hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan nanti. Maka dari itu, kalau kita adalah anak-anak Tuhan yang sejati, yang benar-benar percaya sama Tuhan Yesus, kita harus memberitakan Injil. Karena Tuhan sudah mengutus kita untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Nah adik-adik, mulai hari ini yuk kita semangat untuk memberitakan Injil. Ingat, sekali lagi langsung katakan, Tuhan Yesus pun mengutus kita sebagai anak-anaknya untuk memberitakan Injil. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh belajar firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati setiap kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, supaya kami mampu, berani, dan semangat untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Karena kami sekarang tahu bahwa Tuhan juga mengutus kami untuk memberitakan Injil. Karena kerajaan surga sudah dekat. Terima kasih buat firman Tuhan. Hanya demi nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, untuk mengingat firman Tuhan yang tadi sudah diberitakan, kita mau sama-sama mengerjakan aktivitas. Nanti akan ada video aktivitas. Tapi jangan lupa ya, setelah aktivitasnya dikerjakan, difoto, dikirimkan ke Alse. Oke, sekarang kita mau sama-sama saksikan video aktivitas berikut ini.
Aktivitasnya keren ya, jangan lupa dikerjakan. Nah, sekarang Lause ingin memberikan kita ayat hafalan yang akan kita hafal. Dan nanti direkam, dikirim ke Lause ya. Yuk, kita sama-sama hafal ya. Di Matius pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-7. Lause akan bacakan 2 kali, dan adik-adik juga boleh sama-sama baca di rumah ya. Matius 10 ayatnya yang ke-7. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Satu kali lagi ya. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Amin. Demikian firman Tuhan. Sampai jumpa di firman Tuhan berikutnya. Bye. Nah, untuk meresponi firman Tuhan yang tadi kita dengar, yuk sekarang langsung aja kita sekalian untuk bernyanyi dengan pujian bersama Yesus lakukan perkara besar. Adik-adik, Tuhan Yesus menyembuhkan, Tuhan Yesus membenarkan, Tuhan Yesus menguduskan. Dia itu Raja segala raja loh. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tanda ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan. Dia Raja segala raja. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tanda ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan. Dia Raja segala raja. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tanda ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan. Dia Raja segala raja. Adik-adik, tiba waktunya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Minta tolong Papa Mama untuk transfer ke rekening yang sudah terpampang di layar kaca. Karena hari ini adalah minggu pertama, kita akan memberikan persembahan 2 kali. Persembahan perpuluhan dan persembahan sekolah minggu. Jangan lupa ya untuk memberikan keterangan perpuluhan sekolah minggu dan persembahan sekolah minggu. Tapi sebelumnya kita akan berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau senantiasa menyertai kami dan selalu memberkati kami. Saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau senantiasa memberkati kami selalu dalam setiap kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk persembahan kami. Haleluya. Amin. Oke, sekarang sambil kita memberikan persembahan kita, nah sekarang yuk kita sambil bernyanyi dengan pujian Bawa Persembahanmu. Dengan rela hatimu
Hai adik-adik, Lause mau kasih pengumuman buat kita yang sudah mengikuti ibadah online dari awal hingga akhir. Jangan lupa ya untuk tempel absennya dan ikuti pada video berikut ini. Mari kita lanjutkan kebiasaan baik kita untuk rajin membaca Alkitab. Lause mau kasih jadwal pembacaan Alkitab sepanjang minggu ini. Jangan lupa minggu depan kita akan beribadah lagi pada pukul 10 di kanal YouTube GKR Gedong. Jangan telat ya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Adik-adik, yuk kita like, share, and subscribe kanal YouTube GKR Gedong dan follow Instagram @smgkrgedong agar banyak anak-anak yang bisa beribadah dan tahu update tentang sekolah minggu GKR Gedong. Sekian pengumuman dari Lause Ruli. Sampai jumpa. Anak-anakku sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita telah memuji Tuhan, dengar cerita firman Tuhan. Nah, sekarang kita akan akhiri ibadah kita dengan doa penutup dan doa berkat. Saya undang adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah menyertai ibadah kami. Kiranya itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Berkati anak-anakku sekalian dalam sekolah mereka, menjadi anak yang rajin belajar, taat orang tua, dan juga mengasihi Tuhan Yesus. Adik-adikku sekalian, arahkan hati dan pikiran kalian kepada Tuhan Yesus. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita dan damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, dan kekuatan dari Roh Kudus menyertai dan memberkati anak-anakku sekalian, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa lagi pada ibadah yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.